Abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, wabil khusus Ibu Ketua Permata yang tadi telah memberikan irsadat taujihat kepada kita semuanya, ibu-ibu ketua-ketua majelis taklim di berbagai macam masjid yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, dan semua jemaah-jemaah yang hadir di hadapan saya. Tak dapat saya sebut nama ibu satu persatu, namun sama sekali tak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Alhamdulillah, Allah hadirkan kita dalam majlis ini. Sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah. Siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Semua sehat, Bu? Baik. Salatan salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, waktu kita paling tidak ada 30 menit ke depan ya. Maka insyaallah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita akan membahas tentang bagaimana caranya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah agar kita bisa menjadi insan yang bersyukur. Bahwa temanya ini klasik, cuma sudah sering dibahas. Pak Ustadz juga sering bilang, ayo syukur, 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 syukur. Masalahnya gimana caranya? Cara bersyukur tuh gimana? Udah dari kecil kita membahas syukur, 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 betul? Di bulan Ramadan ceramah ustaz-ustaz syukur, syukur, syukur. Dalilnya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur Allah tambahkan nikmat. Kalau kalian tak bersyukur azabku sangat pedih. Sering kita dengar kata-kata syukur, tapi masalahnya bagaimana caranya? Apa ciri-cirinya? Kalau seandainya ciri-cirinya nggak ada di kita, kita perbaiki ibu-ibu supaya hati kita lebih tenang dengan syukur, jiwa kita ini lebih lapang dengan syukur, supaya nggak kerut-kerut kening lagi macam wajah-wajah depan saya ini nampaknya. Oke, baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Sering orang bilang syukur, syukur. Apa itu syukur? Syukur itu maknanya adalah berterima kasih. Syukran, tasyukur. Bersyukur, berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang Allah sudah beri. Saya mau nanya sama ibu-ibu. Kira-kira Bu, kalau suami ibu ngasih nafkah, ibu merasa kurang terus. Kira-kira suaminya menceringi atau happy Bu? Nah, sesimpel itu aja udah. Sekarang saya tanya nih. Suami ibu ngasih ibu rezeki. Dek, ini uang gaji. Dikasihnya 4 juta. Besok dikasihnya lagi 5 juta. Besoknya lagi dikasihnya lagi 3 juta. Kira-kira kalau suami ibu ngasih nafkah, ibu merasa kurang terus. Kurang terus ibu rasa-rasanya. Ibu setiap nerima uang dari suami kening terus. Kira-kira suaminya senang atau marah, Bu? Senang atau marah? Simple kan? Nggak terima kasih sama manusia. Nggak usah contoh suami. Ibu punya kawan. Kawan ibu pokoknya ibu baik-baikkan. Apa yang dia butuh ibu kasih. Dia minta tolong ibu tolong. Dia minta bantuan ibu bantu. Tahu-tahu suatu ketika ibu udah bantu dia, udah asik-asik membantu dia, rupanya dia tetap aja menganggap ibu tak baik. Padahal ibu udah bantu dia. Kira-kira ibu marah nggak? Ngeri Bu. Yang ada ibu ceritakan dia ke orang. Oh, aku udah bantu dia, udah aku bantu dia, tapi dia tetap kayak gitu. Marah Bu. Manusia tidak maha pencemburu. Allah maha pencemburu. Nggak usah bicara Allah, bicara ibu aja. Kalau baik dengan orang, lalu orang itu tidak bersyukur, tidak berterima kasih, ibu marah. Apa bedanya dengan Allah?
Allah udah kasih nikmat banyak, tapi kita merasa kurang terus. Kira-kira Allah marah nggak? Nah, gampang kan? Gampang bu, konsep syukur. Jadi saya mau jelaskan. Tapi susah Ustazah. Setiap nikmat Allah itu kita selalu merasa kurang. Pertanyaannya, bagaimana cara bersyukur yang benar supaya apa yang Allah kasih itu kita bisa besar-besarkan, kita bisa menikmati, kita bisa merasakan sangat lebih, ya. Maka saya mulai dari hal teknis sampai kepada hal mindset supaya kita berubah. Udah jelas kita tahu semuanya. Kalau mendapatkan sebuah nikmat, cara bersyukur yang paling instan, tapi ini nggak cukup, tapi jadilah kita bahas. Cara bersyukur pertama ketika kita mendapatkan sebuah nikmat adalah dengan cara sujud syukur. Jelas dong. Misalnya nih dapat kabar dari suaminya atau dari anaknya, iya, mama lulus loh ma, jadi ketua majelis taklim. Ketua majelis taklim sujud syukur nggak ya? Pura-puranya tuh. Atau anaknya bilang, mama aku lulus loh ma, PNS gitu kan. Maka apa yang ibu lakukan? Ibu spontan sujud aja langsung. Nah, ini yang paling gampang nih caranya nih. Ibu sujud aja bu. Ibu sujud syukur namanya. Sujud nggak harus takbir, nggak harus dalam keadaan berwudu, nggak harus ngadap kiblat, nggak harus. Sujud aja. Tapi kalau ibu tahu arah kiblat, ibu pakai takbir, ibu berwudu, alhamdulillah. Ibu kan sujud nih. Bacanya apa sujud syukur? Subhanallahil a'la. Bacaan sujud syukur subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Cara paling gampang. Ini belum masalah perasaan, cuman sujud aja baru. Nah, tapi kan nikmat Allah itu banyak. Tidak hanya sesekali saja kan nikmat Allah. Maka karena nikmat Allah itu banyak, kalau saya ingin menyampaikan, saya akan mengajak ibu-ibu semuanya untuk melakukan sujud syukur setiap habis sholat. Setuju? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung Allahu Akbar. Pop. Langsung sujud. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Setiap habis sholat lakukan aja sujud syukur, nggak apa-apa. Toh setiap nikmat yang Allah berikan ada di setiap helahan napas kita. Jadi boleh sujud syukur secara spontan dan ibu tambah melakukan sujud syukur setiap habis sholat. Jadi cara bersyukur yang paling gampang, nomor 1, lakukan sujud syukur setiap habis sholat. Sebelumnya udah dilakukan belum? Nah, yang paling gampang aja belum. Maka nanti mulai maghrib kita lakukan. Padahal ini cara yang paling gampang. Oke? Jadi cara pertama supaya kita bersyukur, lakukan sujud syukur. Bacaannya seperti tadi yang saya sebutkan. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Satu kali aja cukup, nggak ada masalah. Habis sholat fardu dan habis sholat sunnah. Itu cara bersyukur supaya kita merasakan betapa indahnya nikmat Allah. Kalau kita bersyukur, Allah tambahkan nikmat. Kira-kira bu, ibu baik dengan teman ibu. Ibu traktir dia makan. Terus dia bilang, makasih ya kau ni baik kali sama aku. Padahal aku lagi susah. Makasih ya, makasih ya. Lalu dia bersyukur, berterima kasih. Dia puji-puji ibu. Lalu kemudian besok ibu kira-kira mau baik lagi nggak sama dia? Ibu dalam hati ngomong gini bu, cuman segitu aku kasih, senang kali hati dia ya. Ibu tambah lagi besoknya, betul? Jadi cara dengan suami itu kayak gitu bu. Dia kasih sedikit, makasih ya bang. Ande kalau ndak ada abang tambah ale ke bang. Dikasih sedikit bang, makasih ya bang. Nggak apa-apa bang, sedikit bang. Yang penting abang udah kerja keras. Besok dia tambah lagi. Tapi kalau kurang terus, dia tahan tuh duit. Pas ditanya, kenapa bapak pelit? Suami saya kurang, saya taruh saja. Mau dikasih banyak atau sedikit percuma. Tetap aja dia menceringi-ceringi. Ujung-ujungnya dia tahan. Paham? Jadi kalau kita bersyukur,
Allah tambahkan nikmat. Jadi cara bersyukur yang pertama, lakukan sujud syukur. Yang kedua, kalau ibu mau lebih merasakan banyak nikmat Allah, indahnya hidup, nggak usah bicara dosa dan pahala deh. Syukur ini wajib supaya hati kita tenang, kita awet muda. Kalau mau kita merasakan syukur yang mantap, caranya adalah berhenti membandingkan nasib kita dengan nasib orang lain. Karena kualitas iman berbeda, nggak mungkin cobaan sama. Kadang-kadang kita suka bandingkan nasib kita dengan nasib orang lain. Ya Allah, tengok tetangga saya, ya Allah, uangnya banyak, suaminya baik, ganteng, anaknya soleh, mertuanya baik. Tengok suamiku, ya Allah, macam liatnya aja nak selero deh, ya Allah. Mertua bikin sakit hati, anak si melawan terus. Lalu kita terbandingkan nasib kita dengan nasib orang lain. Saya mau sampaikan, selama kita masih membandingkan nasib kita dengan nasib orang lain, maka hati kita tidak akan pernah tenang, kita jauh dari kesyukuran. Ibu, don't judge the people by the cover. Nah, itu bahasa kampung saya, Bu. Jangan kita nilai orang itu dari depannya saja. Bisa jadi orang ketawa-ketawa di depan, orang yang happy-happy di depan, dia berfoto-foto dengan suaminya, mesra-mesra luar biasa. Bisa jadi dia meninggalkan luka yang dalam hatinya untuk menutupi kesedihannya. Kita tengok-tengok ulah tuh, enak kali ya, suaminya ganteng, suamiku tak apa-apa modelnya ya. Ibu tengok-tengok pula itu, padahal belum tentu, Bu. Ya, jadi selagi ibu masih bandingkan nasib dengan orang lain, hidup kita nggak akan pernah tenang. Yang lebih saya sedihkan lagi, ada orang yang membandingkan dengan dirinya dengan orang lain, tapi orang itu nggak ibadah. Enak kali dia ustazah, walaupun dia nggak sholat, dia nggak puasa, nggak ke masjid, tapi hidupnya enak ustazah. Aku setiap hari majelis taklim tunggang tunggik sholat, nasibku gini-gini aja ustazah. Nanti kita menjadi salah kaprah. Saya udah sering ceramah di masjid-masjid yang ibu hadir. Jangan pernah iri ngelihat orang yang tidak taat tapi rezekinya banyak, hidupnya enak. Kenapa? Karena mereka sedang istidraj. Apa itu istidraj? Allah berikan nikmat terus kepada orang yang maksiat. Kau tak sholat, ini nikmat. Kau tak puasa, ini nikmat. Kau tak ibadah, ini nikmat. Kau tak baik, ini nikmat. Allah kasih nikmat kepada orang yang maksiat. Sampai kapan? Nanti akan ada batas waktunya, orang itu akan dicabut nikmatnya secara mendadak. Entahkah dengan musibah, entahkah dengan stroke, entahkah dia diberikan nanti semacam rumah terbakar dan seterusnya. Itu istidraj. Maka Bu, kalau mau hidup kita nih enak, Bu, nikmati apa yang ada. Maka kalau mau hidup kita ini enak, jangan bandingkan nasib kita dengan nasib orang lain. Kalau ibu mau membandingkan, jangan bandingkan dengan orang di atas kita, bandingkan dengan orang di bawah kita. Saya sering cerita begini, karena ini cerita nyata, saya sering ulang ceritanya. Saya ceramah ke Alamayang. Tahu Alamayang, Mak? Nah, Alamayang le tahu? Ceramah saya ke Alamayang. Jadi saya nyetir, di depan mobil saya ada suami istri, di depan suami ada anak, di antara suami dan istri ada anak 2. Naik motor, motornya udah nggak ada platnya, ala teleng-teleng motor tuh lama. Jadi ada anak paling depan, suami, di belakang suami ada 2 anak, di belakangnya ada istrinya. Saya tengok deh, bahayanya lagi, satu motor ada berapa manusia itu? 5 orang, nggak pakai plat dan udah mau jatuh. Saya kepo, tapi mereka happy di atas motor itu. Saya tengok mau kemana lah bapak sama ibu nih ya. Happy, anaknya main, mereka ketawa-ketawa satu motor. Nggak lama, rupanya mereka masuk ke Alamayang. Makin kepo saya. Mereka masuk, saya masuk juga. Saya bilang sama jemaah, Bu, saya telat sikit. Kenapa gitu? Saya mau mutar dulu. Saya penasaran betapa bahagianya lah mereka. Jalanlah mereka keliling sampai di sebuah pohon mereka berhenti. Kita belajar dari alam. Mereka berhenti, lalu kemudian mereka bentangkan kertas koran dengan karton yang sudah jelek.
Lalu dia bukalah kue bungkus, nasi bungkus 2 bungkus. Anaknya berlari, istrinya happy, suaminya happy. Saya bilang, begitu nasib hidupnya. Bahagianya dia luar biasa. Betul? Siangnya saya makan siang di sebuah rumah makan. Makan siang itu iyo banan lama bana sate dangwang-dangwang. Jadi makan siang pakai jus jeruk kelapa madu. Wah, pas saya mau makan, saya tengok pemandangan di depan saya, ada suami istri makan sate enak, di depannya ada jus jeruk kelapa madu juga. Tapi tak temakan sama dia sate itu. Asik ngapain? Berkelahi di meja makan. Abang kan gini, kamu kan gini, abang kan gini. Saya tengok, tadi saya tengok orang susah, happy. Ini orang makan sate dangwang-dangwang sama jus kelapa muda, bercakap-cakap. Dalam hati saya dapat satu pelajaran. Inilah intinya adalah kesyukuran dan berkah. Walaupun kita hidup biasa-biasa saja, tapi kalau ada kesyukuran dan keberkahan, maka ketenangan akan kita dapat. Berapa banyak orang tenang-tenang aja dia tuh di atas motor, tapi berapa banyak orang-orang di atas mobil mewah berantu-antu suami istri? Banyak. Jadi jangan bandingkan nasib kita dengan nasib orang lain, karena kualitas iman berbeda. Nggak mungkin cobaan sama, ya. Bisa jadi orang-orang yang justru hidupnya biasa lebih bahagia dan tenang dibanding kita. Saya ceramah udah 20 tahun. Saya pernah ke masjid ini waktu saya kecil-kecil dulu, betul ya? Ada yang di sini ya waktu saya masih cibi-cibi. Ya, gitu kan? Baru saya tamat-tamat S1 saya di sini. Sekarang udah dewasa pula saya sikit kan. Saya ceramah udah 20 tahun. Saya sering nanya sama nenek-nenek, jemaah-jemaah saya, "Nek, apa nak? Sebenarnya apa yang nenek cari di dunia ini? Apa yang harus kita cari?" Rata-rata nenek-nenek tuh pada jawab, mereka yang kita cari di dunia ini cuman satu, nak. Apa itu? Ketenangan. Tenang itu yang paling payah dicari. Dan tenang itu adalah datang dari kesyukuran. Jadi cara bersyukur, yang pertama sujud syukur, yang kedua jangan bandingkan nasib dengan orang lain. Tidak akan pernah kita tenang. Tengok kawan punya suami baru, beli kulkas 7 pintu, mengamuk kita. Nggak akan pernah kita tenang. Padahal ketenangan itu susah kita cari. Oke? Yang pertama apa tadi? Lakukan sujud syukur. Yang kedua jangan bandingkan nasib kita dengan nasib orang lain. Karena kualitas iman berbeda, nggak mungkin cobaan sama. Ya, jangan bandingkan rumah kita dengan rumah orang. Nggak ada gunanya. Rumah itu mau kayak gimana ibu buat, enaknya cuma sebulan, menikmatinya cuma sebulan, betul? Setelah itu biasa-biasa aja. Nah, jangan, tak boleh. Dah. Yang ketiga, kalau kita mau menjadi orang yang bersyukur, dilatih, saya yakin kita akan bahagia. Adalah nikmati apa yang ada, jangan ditanya apa yang nggak ada. Saya ulang ya. Yang kedua tadi jangan bandingkan nasib dengan nasib orang lain. Yang ketiga, nikmati apa yang ada, jangan tanya apa yang tidak ada. Berapa banyak kita ini hidup, tapi kita tidak bisa menikmati apa yang kita punya. Ini belakangan sering saya sampaikan kepada jemaah. Pokoknya apa yang kita punya, kita nggak bisa nikmati. Semuanya, hampir kita nggak bisa nikmati. Apa contoh yang paling jelas? Baju. Saya tanya, berapa lemari baju di rumah ibu? Berapa pintu lemari ibu? 2 lemari, 2 pintu. Berapa banyak kita itu, kalau kita mau kemana-mana wirid pengajian, kalau mau milih baju, lamanya luar biasa. Pakai baju yang ini ndak lama pinggangnya doh, ganti lagi baju lain. Yang ini ndak enak doh, panas, ganti lagi baju lain. Ndak mau yang ini aja lah. Ibu ganti, ibu tidak bisa menikmati indahnya baju yang kita pakai. Padahal tadi baju itu kita yang beli, tapi ketika kita pakai, kita nggak suka. Paham maksudnya ini? Kita tak bisa nikmati apa yang ada.
Ketika ditanya oleh suaminya mau pergi kemana-mana, ayolah kita pergi ke Sungai Hijau, ke Bukit Tinggi. Kok lama kali dandannya dek? Nggak ada baju bang. Pernah nggak ngomong gitu? Pernah nggak? Entah mana baju yang mau dipakai. Padahal dibuka lemari itu runtuh. Tapi ibu tak bisa, tak rasa, tidak rasa nikmat. Bahaya nggak tuh? Bahaya bu. Ayolah kita pergi. Lama kali dek dandannya. Nggak ada baju yang bagus. Kalau bahasa Minangnya, entah baju apa yang akan dipakai wah. Jelek semua baju. Padahal ya Allah karim, tadi ibu yang beli loh baju itu. Ibu yang beli, ibu yang nyetrika, ibu yang nyuci. Bisa bilang nggak ada baju. Kadang-kadang yang dipakai itu yang bolong-bolong aja terus dasternya. Udah pas belinya minta ampun. Macam orang tak punya baju, pengen beli daster cantik ini online COD. Ujung-ujungnya yang dipakai itu juga cabi ya tahu ya. Ibu yang bilang ya, bukan saya. Pakai baju sobek terus. Nggak bisa kita nikmati apa yang kita punya. Itu nauzubillah bu. Kita harus berubah itu. Ujung-ujungnya apa yang terjadi? Merasa kurang. Padahal nikmat baju banyak. Merasa kurang. Kalau udah merasa kurang dengan nikmat Allah, otomatis Allah marah. Kalau Allah marah, rezekinya sempit. Ujung-ujungnya ke situ. Makanya jangan-jangan nih rezeki kita gini-gini aja. Karena kita nggak menikmati apa yang ada. Kita nggak bersyukur. Allah marah. Ibaratnya gini. Kamu nih aku kasih sedikit ngeluh. Ku kasih banyak ngeluh. Lantaklah situ tak ku kasih lagi. Kan gitu. Gitu kan kira-kira. Kalau Allah lah mau berkata, saya sederhanakan nih bahasanya gitu kan. Beli tas. Itu mimpi-mimpi. Beli tas yang itu bang. Tunggulah dulu deh. Tas itu aja ya bang. Beli lagi tas. Pergi ke Bukit Tinggi, Pasar Teh, beli tas. Pasar Bawah, beli tas. Iya kan? Ke Pasar Lereang, beli tas. Belanja aja udah. Pergi ke toko emas, dikasih orang tas emas, meminta pula satu lagi. Udah menumpuk tas tuh di rumah. Mau pergi pesta, ayolah kata suaminya. Tunggu dulu, tas ndak ada yang ancak doha. Tunggu dulu, ndak ada tas yang cantik doh. Bisa kita ngomong kayak gitu coba. Padahal tadi kita yang beli. Itu ciri orang yang tidak bersyukur. Ada yang merasa kayak gini? Jangan angguk-angguk lagi, udahlah. Ibu simpan aja lah, ke depan aja lah ya. Tidak bisa bu kita rasakan nikmat indahnya barang. Jadi gini ya bu. Makanya ke depan itu wajar para motivator, para ustadz-ustazah itu bilang, pastikan keinginan di bawah pemasukan. Karena kalau kita ingin sesuatu, saya berani sampaikan, ibu bahagianya cuman sebulan itu pun udah lama. Beli tas baru, ibu happy-nya cuma seminggunya bu. Setelah itu apa ibu bilang sama dia? Nggak bagus dong. Ibu mau beli apa coba? Oh ibu mau beli sepatu. Seminggu aja ibu puji-puji sepatu tuh. Bagus ya kan. Seminggu pun udah lama bu. Setelah itu udahlah, entah ibu mana-mana lagi. Yang ibu beli baju-baju seminggu cuma. Makanya ini yang saya maksud. Dengan pastikan keinginan itu di bawah pemasukan kita. Sehingga kita lebih bersyukur. Paham maksud saya? Bukan tak boleh punya baju banyak, silahkan. Mengamuk pula ibu sama saya nanti, boleh. Tapi dipakai, dinikmati. Sendal, sepatu, tas-tas yang ibu beli itu, pokoknya ibu bilang cantik semuanya, cantik semuanya, cantik. Ibu pakailah itu bergantian.
Kalau nggak dipakai nanti diminta pertanggungjawaban. Pokoknya orang yang tidak bersyukur dia tidak bisa nikmati apa yang ada di depan mata. Kan ngeri itu Bu. Dia makan sate, pas dia makan sate, nggak enak, lebih enak lagi sate yang di Simpang tuh. Di depannya nggak dia nikmati, yang dia ingat sate yang di Simpang, betul? Baru dia makan soto, iko kalau lado baru mantap. Cabenya nggak ada, yang nggak ada yang kita sebut. Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya ingatkan diri kita, umumnya kepada kita semuanya, semapan apapun kita, semampu apapun kita, nggak ada salahnya berpikir sebelum belanja. Bukan kita nggak ada uang, tapi kita ingin memastikan itu benar-benar kita suka nggak, sehingga kita mensyukuri apa yang kita punya. Baik, seperti itu. Yang pertama apa tadi? Sujud Yang kedua adalah jangan bandingkan nasib dengan orang lain. Yang ketiga adalah nikmati apa yang ada. Ya, jangan nanya apa yang nggak ada. Nikmati dulu. Kalau mau beli yang baru, yang lama kasih orang. Saya nggak mau lagi jemaah saya setiap buka lemari yang dipakai goyo. Sing kepala. Dan terakhir yang keempat, jangan panjang-panjang saya mau ikut Bu Bendahara. 1 menit cuma melaporannya. Sekarang saya lebih singkat pula ya. Oke. Nah terakhir, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, itu kita ubah pelan-pelan. Nah terakhir, kalau kita bersyukur, kalau kita mau menjadi orang yang bersyukur, besar-besarkan nikmat yang Allah berikan, kecil-kecilkan ujian yang Allah berikan. Jadi nikmat Allah tuh Bu, kita besar-besarkan Bu. Nikmat Allah tuh Bu, kita besar-besarkan Bu. Apapun nikmat Allah. Ibu ada yang jualan di sini, dapat ibu untung sehari 20.000. Alhamdulillah, cukuplah untuk makan hari ini. Besok dapat 100.000. Ya Allah, alhamdulillah, tinggi hari ini dapat 100.000. Besok cuman dapat 10.000. Alhamdulillah 10.000. Kemarin kan udah banyak 100.000. Kayak gitu Mak, supaya ndak menceringi-ceringi terus. Ndak dapat 20.000 susah sekarang berjualan. Dapat 100.000, banyak ya. Tapi palingan sekali-sekali konyo. Besoknya dapat 5.000. Tuh kan sesekalinya kan. Susah. Kita itu lebih mudah merubah diri kita daripada merubah orang lain. Saya tahu biaya hidup sekarang besar. Saya tahu bahwa kalau ibu beli beras ke pasar itu mahal. Ibu beli cabai mahal. Sering saya mendengarkan keluhan dari ibu-ibu. Tahu saya, tapi cobalah kita ubah gayanya. Dengan kita menceringi-ceringi, apakah beras itu turun harganya? Dengan kita ngomel-ngomel, apakah turun harga? Apakah dengan beras naik, cabai naik, ada yang mati kelaparan? Udah. Iya udah, beras naik. Oh ya udahlah. Kayak gini sekarang, ibu masak. Dengan ibu bilang, oh ya udahlah, inilah nikmat yang ada hari ini. Saya cuma bisa beli segini. Percayalah, nikmat Allah akan lebih besar. Jadi maaf, izin saya menutup kajian ini dengan menyampaikan sebuah fakta. Jangan-jangan hidup-hidup kita kayak gini-gini aja karena kita melakukan hal yang tadi. Kita jarang melakukan sujud syukur. Kita suka membandingkan nasib kita dengan nasib orang lain. Seakan-akan nikmat Allah kecil ke kita, besar ke orang. Kemudian kita itu susah menikmati apa yang ada. Merasa kurang terus, gimana Allah nggak marah? Ya, dan kemudian kita itu tidak membesarkan apa yang Allah kasih. Wajar Allah menahan rezeki. Nggak usah jauh-jauh, kita aja lah Bu. Kita udah baik dengan orang, tetap dia bilang kecil. Kita udah bantu, udah sayang sama dia, apa yang dia butuhkan kita kasih, tetap aja dia kecilkan. Tetap ketemu kita tuh menceringi-ceringi. Suka nggak kita Bu? Apa kata kita? Terserahlah, udah aku bantu, nggak berterima kasih, besok nggak aku bantu lagi. Kan gitu kata kita kan? Allah. Gitulah kira-kira. Jadi mohon maaf, jangan-jangan rezeki kita gini-gini aja karena kita masih pakai gaya yang tadi aja.
Yuk kita perbaiki, setiap dapat nikmat perbanyak syukur, sujud syukur setiap habis sholat. Pakai kacamata kuda, jangan bandingkan nasib kita dengan nasib orang lain. Kalau jualan, jangan suka bandingkan jualan dengan jualan orang. Woi, konyok nih ya, kamu gigi kojo ya. Kok bisa ya? Iri menyempit rezeki. Kerjakan aja bagian kita, Allah yang ngatur rezekinya, ya. Kemudian kita senantiasa menikmati apa yang ada. Apa yang ada di rumah tuh nanti bongkar lagi lemari ibu tuh. Cantik-cantik baju ibu tuh. Cuman ibu ada yang cuman pakai sekali, pakai 2 kali. Ibu tak pakai lagi, betul? Rasakan nikmat. Rasakanlah rezeki yang didapat tuh banyak. Yang dikasih suami tuh banyak. Insya Allah Allah tambah lagi rezeki. Yakin saya. Coba diubah. Rasakan sebulan 2 bulan ini. Insya Allah semakin enak, semakin tenang, semakin awet muda. Amin. Awet muda agak ragu saya sedikit. Allah alam bisawab. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa ala hazihin niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, Rabb ziyadatan fi ilmina, taubatan qablal maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maus, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayna rabbana bis salam wa dakhalnal jannata darus salam. Tabarak rabbana wa ta'alita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukh, na'udzubika min ghalabatid daini wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan fa qaribhu, wa in kana rizquna haraman fa tahirhu, wa in kana qalilan fa kathirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil